Salam sejahtera sahabat seluruh Kristiani, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Sekitar 40 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan hari Paskah. Nah, di dalam masa-masa 40 hari itu ada sebagian gereja yang mengisi 40 hari masa Prapaskah dengan berpuasa. Sebelum berpuasa, pada hari yang pertama, yaitu pada hari Rabu, diadakan ibadah atau perayaan Rabu Abu. Sebagian di antara kita mungkin pernah mengikuti atau mungkin pernah mendengar begitu ya. Nah, hari ini kita akan serba sedikit membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Rabu Abu. Yang pertama, kalau kita mendengar kata Rabu Abu, di sana ada kata abu. Mengapa ada abu ya? Karena abu adalah unsur yang sangat sentral dalam sebuah perayaan Rabu Abu. Jadi dalam perayaan itu biasanya umat yang datang pada bagian ibadah setelah firman, biasanya umat diminta untuk maju, lalu ada abu yang sudah disediakan, lalu pendeta atau pastor atau romo akan menorehkan abu itu dengan membentuk tanda salib di dahi. Nah, dalam masa pandemi 2 tahun terakhir ini gereja-gereja membuat variasi ya, jadi umat diperbolehkan untuk menorehkan abu di dahi sendiri-sendiri dengan tetap membentuk tanda salib, atau bisa juga dengan anggota keluarga saling menorehkan. Nah, abu ini tentu sebuah perlambang apa yang hendak dinyatakan dari abu. Jadi abu ini adalah tanda kesedihan, tanda penyesalan, tanda pertobatan. Ada seorang teolog yang bernama Pius Pask, dalam bukunya The Church Year of Grace, dia menyatakan bahwa Rabu Abu yang pertama terjadi di Taman Eden, yaitu setelah Adam dan Hawa berbuat dosa. Tuhan mengingatkan kepada Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3 ayat 19 bahwa mereka itu sebetulnya berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Demikian Rabu Abu yang pertama terjadi di Taman Eden. Dan dalam prosesi pemberian tanda salib melalui penorehan abu itu, pendeta atau pastor biasanya mengucapkan hal yang serupa, yaitu ingatlah bahwa kita ini abu dan akan kembali menjadi abu. Kutipan dari Kejadian 3 ayat 19 ya. Namun ada juga yang penorehan abu di dahi itu disertai dengan ucapan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, dikutip dari Markus 1 ayat 15 ya. Jadi memang sahabat seluruh Kristiani, sejak lama, bahkan sejak berabad-abad sebelum Kristus lahir, abu itu sudah menjadi perlambang atau tanda dari pertobatan. Kita mengingat misalnya dalam kitab Yunus ya. Pada waktu Raja Niniwe mendengar nubuat dari Yunus bahwa Niniwe itu akan dihancurkan, maka sang raja menanggalkan jubahnya, lalu kain kabung diselubungkan menjadi bajunya, lalu dia duduk di atas abu. Yunus 3 ayat 6. Juga di kitab Ester, ketika Ester menerima kabar dari Mordekai bahwa ia harus menghadap raja untuk menyelamatkan bangsanya, maka Ester menaburi kepalanya dengan abu. Di dalam Mazmur 102 ayat yang 10, penyesalan juga digambarkan dengan memakan abu. Sebab aku makan abu seperti roti dan menyampur minumanku dengan tangisan. Jadi abu adalah salah satu unsur yang penting dalam
masa Prapaskah yang ditandai dengan ibadah Rabu Abu. Tetapi di dalam masa Prapaskah itu selama 40 hari, salah satu hal yang penting juga untuk dilakukan oleh jemaat adalah puasa. Puasa dalam masa Prapaskah menjadi bagian yang diimani sebagai cara Tuhan untuk melatih rohani kita agar spiritualitas kita semakin terbuka untuk menghayati pertobatan sebagai sikap hidup. Pertobatan yang seperti apa? Tentu pertobatan yang membuat hidup kita menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya makna pertobatan bukanlah terletak pada upacara lahiriah atau ritual-ritual keagamaan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Demikian kutipan dari Yoel 2 ayat 13. Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam ibadah puasa adalah hati yang mau dikoyakkan, sehingga kita dengan sungguh-sungguh menyesali semua kesalahan dan dosa kita. Kita diajak untuk mengalami kasih dan pengampunan Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui kitab Yoel itu kita juga melihat bahwa puasa yang dikehendaki Tuhan bukan hanya puasa secara individu. Tuhan hendak meminta puasa secara komunal. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Yoel 2 ayat 16 menunjukkan kepada kita bahwa pertobatan melalui puasa yang dikehendaki oleh Allah bukan hanya ditunjukkan secara individual, tetapi juga pertobatan yang bersifat komunal, yaitu sebagai umat Allah sendiri. Selain itu, dalam rangka berpuasa, kita tentu juga ingat bahwa puasa yang dikehendaki oleh Tuhan bukanlah puasa yang demonstratif, bukanlah puasa yang dilakukan dengan tujuan agar orang lain melihat bahwa kita ini sedang melakukan kegiatan keagamaan. Tidak. Sebab makna pertobatan melalui puasa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru adalah agar kewajiban agama tidak dilakukan di hadapan orang, bukan dengan tujuan supaya dilihat. Karena jika kita demikian, maka kita tidak akan beroleh upah dari Bapa yang di surga. Sebab Allah sebagai Bapa hanya melihat yang tersembunyi. Demikian Matius 6 ayat yang keempat. Jadi di dalam berpuasa ini membutuhkan sikap untuk merendahkan diri. Pertobatan nampak ketika sikap hati kita mau berubah di hadapan Allah dan tidak semata-mata untuk mencari pujian atau mendapatkan pembenaran dari orang-orang yang melihat ritual keagamaan yang kita lakukan. Lalu yang terakhir, salah satu hal terpenting di dalam masa Prapaskah adalah latihan untuk mempunyai sikap yang tidak terbelenggu oleh harta, oleh kekayaan, oleh uang, dan oleh berbagai-bagai bentuk kecanduan yang kita alami di zaman sekarang. Harta dan uang serta kekayaan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa keterbelengguan, keterikatan, ketercanduan terhadap hal-hal itu akan membuat kita tidak menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, sebab di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Orang yang bertobat adalah orang yang menyatakan bahwa hidupnya sepenuhnya milik Allah
dan tidak lagi dimiliki oleh kuasa lain, tidak lagi dimiliki oleh keterbelengguan terhadap sesuatu yang lain. Apakah itu berupa harta, apakah itu berupa uang, apakah itu berupa kecanduan kepada media sosial, kepada handphone, kepada televisi, kepada narkoba, dan kepada apapun. Oleh sebab itu, berpuasa di dalam masa Prapaskah ini tidak melulu diartikan sebagai berpantang tidak makan atau tidak minum dalam jangka waktu tertentu. Jika kita kuat untuk melakukannya, maka itu baik sebagai upaya untuk kita juga menahan diri terhadap kedagingan, terhadap lapar dan haus. Tetapi berpuasa yang juga boleh untuk kita latih untuk mengembangkan spiritualitas kita, untuk menampakkan sikap hidup pertobatan kita adalah di saat kita juga mulai belajar untuk melepaskan diri dari keterbelengguan, dari keterikatan, dari kecanduan-kecanduan yang membuat harta kita, hati kita tidak lagi terpusat kepada yang semestinya, yaitu kepada Sang Kristus. Sahabat Suluh Kristiani, Paus Fransiskus meminta umat Katolik di seluruh dunia agar hari Rabu Abu tanggal 2 Maret dipakai sebagai hari di mana mereka memusatkan doa dan puasa mereka untuk orang-orang di Ukraina yang sedang menderita kesusahan karena perang. Meskipun kita bukan bagian dari umat Katolik, ada baiknya kita menangkap semangat, menangkap esensi dari yang hendak diserukan oleh Paus Fransiskus ini, bahwa doa, puasa, dan apapun ibadah yang hendak kita lakukan, khususnya di tengah-tengah kita hendak menyambut hari Paskah ini, biarlah itu menjadi ibadah yang makin mendekatkan kita kepada pertobatan, makin mendekatkan kita untuk menjadi orang yang mempunyai spiritualitas yang terbuka, yaitu spiritualitas yang mengasihi sesama, seperti yang pernah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Ia mempersembahkan tubuhnya bagi penebusan dosa umat manusia. Di tengah-tengah keterbelengguan kita, di tengah-tengah keterikatan kita, di tengah-tengah kecanduan kita kepada berbagai hal yang membuat hidup kita mungkin belum bisa selaras, belum bisa sesuai dengan rencana yang Tuhan ingin nyatakan, biarlah melalui hari Rabu Abu di gereja-gereja di mana kita berjemaat, apabila merayakan Rabu Abu, maka biarlah itu menjadi perayaan yang makin mendekatkan kita kepada Tuhan. Begitu pula di masa Prapaskah selama 40 hari, biarlah Tuhan menolong kita semua menjadi masa di mana spiritualitas kita dilatih oleh Tuhan, di mana ketergantungan kita kepada hal-hal yang membelenggu kita selama ini dari hati yang terpusat kepada Kristus boleh disingkirkan, boleh pelan-pelan disirnakan, sehingga betul bahwa pada saatnya kita merayakan hari Paskah, di situ kita sungguh dapat menikmati keintiman, kedekatan, relasi dengan Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sambut datangnya hari Rabu Abu, masa Prapaskah, juga hari Paskah. Biarlah ritual-ritual keagamaan ini boleh dipakai oleh Tuhan sebagai sarana agar kami makin dekat dengan Tuhan, agar kami boleh mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan yang hendak memulihkan dan mempertobatkan kami semua. Di dalam nama Kristus
kami berdoa. Amin.